Anda kembali bersama kami, Saudara. Penggugat ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta menolak masuknya penggugat intervensi. Menurut mereka, para penggugat intervensi ini hanya cari panggung belaka saat kasus ini jadi perhatian publik. Sidang lanjutan gugatan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta kembali digelar Kamis siang dengan agenda mendengar tanggapan kedua belah pihak atas permohonan teman satu angkatan Jokowi di SMA Negeri 6 Solo yang memohon jadi penggugat intervensi. Penggugat intervensi berharap bisa terlibat dalam sidang karena mereka membawa aspirasi dari teman seangkatan di SMA Negeri 6 Solo yang memiliki ijazah seperti milik Jokowi. Akan tetapi, penggugat ijazah Jokowi Muhammad Taufik menolak masuknya penggugat intervensi dengan alasan mereka tidak punya hubungan hukum dengan para pihak serta hanya mencari panggung atas kasus yang jadi perhatian nasional. Saya lebih mengatakan ini mereka main seksi-seksian, perkara ini kan seksi, siapapun yang terlibat akan diliput media. Saya lebih melihat bahwa ini faktor seksi-seksian, mereka ingin juga populer. Tapi tiga alasan utama bahwa mereka punya hubungan hukum, mereka ingin menegakkan satu hak, mereka dirugikan, itu tidak tercermin di dalam jawaban-jawabannya. Tentunya kami kan pemilik ijazah ya, yang salah satunya mungkin kalau ijazahnya Pak Jokowi dinyatakan palsu kan imbasnya ke klien kami kan gitu. Nah, klien kami itu ya yang maju cuma satu, tapi di belakang ini ada sekitar seribuan ijazah ya. Dari angkatan 80 sampai 85 itu kalau IPS, IPA itu masing-masing 200 gitu ya 1000. Jadi imbasnya ke mereka. Di sisi lain, tepatnya di Jakarta, pihak penudik ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, menanggapi pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya yang menyebut akan menjadikan hasil forensik ijazah Jokowi di Barreskrim Polri sebagai bahan analisis penyidik atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Menurutnya, hasil lab for Polri sangat berbeda dengan hasil uji forensik yang ia lakukan secara mandiri. Roy bahkan menawarkan bantuan untuk pengujian ulang ijazah Jokowi di Barreskrim. Saya pertama bertanya, yang diuji itu yang mana? Karena tidak pernah tersebut. Maka saya melakukan uji yang mencoba, justru saya membantu Barreskrim. Membantu untuk apa? Untuk biar masyarakat mengerti yang namanya uji itu dia itu apa. Jadi saya membuat perbandingan ijazah 1120 milik Jokowi yang disebut milik Jokowi itu dengan ijazah 1115 milik Surono Jiwo, ijazah 1116 milik Almarhum Hadi Mulyono, dan ijazah 1117 milik Hasil uji lab for Polri yang menyatakan ijazah Presiden ke-7 Jokowi sesuai atau identik dengan materi pembanding selanjutnya akan menjadi bahan analisis penyidik atas laporan pencemaran nama baik yang tengah diproses di Polda Metro Jaya yang dilaporkan Jokowi pada akhir April lalu. Sementara gelar perkara kasus pencemaran nama baik baru akan dilakukan bila ditemukan ada unsur pidana. Betul. Ya, karena peristiwa yang ditangani di Polda Metro adalah dugaan pencemaran nama baik. Ya. Dalam pengumpulan fakta, objek perkaranya adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik saudara JW. Kemudian skripsi berikut lembar pengesahan. Sehingga inilah yang didalami. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pihak itu sesuai fakta atau tidak? Tuduhan gelar perkara itu nanti setelah faktanya terkumpul semua baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Di sisi lain, pihak pelapor dari tim pembela ulama dan aktivis yang menolak hasil uji lapor atas ijazah Jokowi mempertanyakan keengganan Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya secara langsung di hadapan publik. Menurut TPUA, hal tersebut bisa menjawab dugaan kepemilikan ijazah palsu mantan orang nomor 1 di Indonesia itu. Memang kenapa sih kalau datang ditunjukkan, nggak usah pakai pengacara, begitu banyak, nggak usah juga ke Barreskrim. Udahlah,
orang sekarang Jokowi presiden itu mulai dari wali kota 2 kali sampai gubernur dan ini sudah 20 tahun lebih, sudah artinya dipilih oleh rakyat. Apa susahnya memberitahukan kepada publik tentang ijazahnya? Misalnya dikumpulin semua di satu tempat lah, mau di Hotel Borobudur, mau di mana terserah, panggil semua ahli IT, panggil semua jurnalis untuk inilah ijazah saya, inilah wisuda saya, inilah ini. Silakan difoto, dijelaskan, artinya komplit lah. Sehingga kami merasa senang kalau kami memiliki presiden yang jelas. Hingga kini, kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi di Polda Metro Jaya belum ada penetapan tersangka. Polisi yang sudah memanggil Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rizwan Sianipar kini masih mengumpulkan sejumlah bukti postingan dan pernyataan mereka terkait ijazah Jokowi di sosial media. Hal itu untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana pencemaran nama baik. Tim Liputan Kompas TV.